Legenda Dewa Bintang 2. Chapter 91. Awal mula kekacauan besar. 4 penguasa lainnya langsung tersenyum senang ketika mendengar perkataan penguasa roh, karena menurut mereka berempat, ide yang disampaikan oleh penguasa roh sangatlah bagus. Mereka semua tentu tahu jika Xiaolang sangat membenci kegelapan, sementara penguasa kegelapan sangat berambisi untuk menguasai semesta. Tentu Xiaolang adalah salah satu halangan untuk mencapai tujuannya. Jika mereka berhasil memprovokasi kedua belah pihak dan membuat mereka bertarung, maka ancaman untuk mencapai ambisi mereka pasti akan lenyap dengan sendirinya. Bahkan jika mereka berlima berhasil menjalankan ide penguasa roh, maka tujuan mereka untuk menguasai semesta akan semakin mudah, karena dalam pertarungan itu nanti, merekalah yang akan jadi pemenangnya. Lalu siapa yang akan menjadi kambing hitamnya? Tanya penguasa neraka. Tentu saja Sendian, karena kita sudah tidak membutuhkannya lagi, jawab penguasa roh. Hahaha. Benar juga, aku sampai melupakan boneka kita yang satu itu, ujar penguasa neraka. Lalu setelah itu, mereka berlima menghilang dari dunia manusia hewan. Di ruang hampa. Hahaha. Tawa yang sangat lantang terdengar menggelegar ketika penguasa kegelapan mendengar pembicaraan 5 penguasa. Ia benar-benar tidak menyangka jika 5 penguasa masih tetap sama seperti sebelumnya, yang rela melakukan apapun demi mencapai tujuannya. Meski begitu, penguasa kegelapan sepertinya cukup tertarik untuk mengikuti permainan 5 penguasa. Kalian bermaksud untuk membuat aku dan pemuda itu bertarung, lalu kalian akan mengambil kesempatan ini untuk memusnahkan kami berdua, benar-benar licik. Ucap penguasa kegelapan. Kalau begitu, aku akan membuat semua ini jadi lebih menarik, lanjutnya, kemudian tersenyum sinis. Dunia Dewa. Setelah kembali dari dunia manusia hewan, 5 penguasa langsung pergi menemui Sendian untuk menjalankan rencana mereka. Mereka berlima kemudian memberikan perintah kepada Sendian untuk mengacau di dunia manusia, tapi mereka juga meminta Sendian untuk menyamar menjadi penguasa kegelapan. Sendian tentunya tidak mengetahui apa-apa tentang penguasa kegelapan, karena yang ia ketahui hanya ada 5 penguasa di alam semesta. Bahkan seluruh dewa juga tidak mengetahui jika ada penguasa lain selain 5 penguasa yang sekarang. Oleh karena itu, Sendian tidak menaruh rasa curiga sedikitpun terhadap perkataan ataupun perintah 5 penguasa. Selain itu, 5 penguasa juga mengatakan jika tujuan mereka adalah untuk memancing kehadiran Xiaolang, karena mereka berlima ingin membunuh Xiaolang yang merupakan ancaman terbesar bagi Sendian. Sebab, selama ada Xiaolang, maka Sendian tidak akan pernah bisa mencapai tujuannya untuk menguasai semesta. Baiklah, kalau begitu hamba akan menuruti saran dari 5 penguasa, ucap Sendian. Bagus, kau juga tidak perlu khawatir, karena kamilah yang akan menghadapinya nanti, jawab penguasa surga. Baik penguasa, tapi hamba mohon untuk diberikan waktu untuk meningkatkan kekuatan, ucap Sendian. Tidak masalah, kau bisa melakukannya kapan saja, jawab penguasa roh. Setelah itu, 5 penguasa langsung pergi meninggalkan tempat Sendian, sedangkan Sendian sendiri, ia melanjutkan meditasinya untuk meningkatkan kekuatannya, karena untuk menjalankan rencana 5 penguasa, ia harus meningkatkan kekuatannya lagi. Selain itu, rencana 5 penguasa kali ini juga sedikit berbahaya, jadi ia harus benar-benar mempersiapkan dirinya. Beberapa bulan kemudian, setelah bermeditasi selama beberapa bulan, Sendian akhirnya siap untuk menjalankan rencana 5 penguasa. Kekuatannya yang sekarang juga telah meningkat dengan pesat, bahkan sudah bisa dikatakan jika kekuatannya yang sekarang sudah melebihi kekuatan seorang kultivator ranah immortal. God.
Namun sebelum mengacau di dunia manusia, Sendian mengubah wujudnya terlebih dahulu, agar tidak ada yang mengetahui jika yang mengacau adalah dirinya. Sekarang saatnya menjalankan rencana, gumam Sendian, kemudian pergi ke dunia manusia. Sesampainya di dunia manusia, Sendian langsung pergi menuju ke benua utara, karena di benua bintang bagian utara masih belum disentuh oleh bangsa iblis. Bisa dikatakan jika benua bintang bagian utara masih aman dan baik-baik saja. Tidak lama kemudian, Sendian akhirnya sampai di benua bintang bagian timur, tepatnya di salah satu kekaisaran yang ada di sana. Sebenarnya aku tidak ingin melakukan ini, tapi demi tujuanku, kalian harus rela untuk dijadikan korbannya, ucap Sendian, kemudian menyerang kekaisaran tersebut. Duar. Ledakan yang sangat besar langsung terjadi, ketika serangan energi Sendian menghantam bangunan di kota kekaisaran tersebut. Ledakan yang sangat dahsyat tidak hanya menghancurkan bangunan-bangunan yang ada di sana, tapi juga berhasil membunuh orang-orang yang berada di sekitar tempat terjadinya ledakan. Duar. Ledakan kembali terjadi ketika Sendian melancarkan serangan keduanya. Ia benar-benar tidak memikirkan orang-orang yang ada di sana. Bahkan saat ia melakukan serangan, Sendian benar-benar terlihat seperti iblis, tidak sedikit pun menunjukkan kalau dia adalah dewa yang sedang menyamar. Hahaha. Kalian harus bersyukur, karena kematian kalian akan menjadi batu loncatan untuk yang mulia dewa ini. Ujar Sendian sambil terus melakukan serangan. Sementara itu, di sisi lain benua bintang, sang penguasa kegelapan yang sedang bermeditasi, langsung membuka matanya saat merasakan kehadiran dewa di dunia manusia. Meski belum menyaksikannya secara langsung, tapi penguasa kegelapan sudah bisa menebak siapa yang datang dan apa tujuannya datang ke benua bintang. Hahaha. Bagus, sepertinya permainan 5 penguasa sudah dimulai, gumam penguasa kegelapan. Setelah itu, penguasa kegelapan membuat bayangan dirinya dan kemudian mengubah penampilannya menjadi seperti bangsa dewa. Lalu penguasa kegelapan memerintahkan bayangan dirinya untuk datang ke air terjun dan menyerang klan Xiao, agar orang-orang klan Xiao menghubungi Xiao Lang untuk membantu mereka. Penguasa kegelapan tentunya sudah mengetahui di mana klan Xiao bersembunyi, karena sejak kebangkitannya, ia sudah mengawasi gerak-gerik Xiao Lang, termasuk tujuan Xiao Lang setelah ia pergi dari dunia kegelapan. Jadi ia tidak perlu repot-repot lagi untuk mencari keberadaan anggota klan Xiao, ataupun melakukan hal lain untuk memancing Xiao Lang. Tidak lama kemudian, bayangan penguasa kegelapan yang menyerupai bangsa dewa, akhirnya sampai di air terjun dan tanpa basa-basi lagi, bayangan penguasa kegelapan langsung menyerang formasi pertahanan yang melindungi air terjun. Ledakan demi ledakan besar terus terdengar bersahut-sahutan, ketika serangan bayangan penguasa kegelapan mengenai mantra formasi. Namun serangannya tidak berhasil menghancurkan formasi tersebut, karena tujuan utamanya bukanlah untuk menghancurkan formasi dan menyerang klan Xiao secara langsung, melainkan untuk memancing kehadiran Xiao Lang, agar ia bisa bertarung dengan Sendian. Dan sama seperti yang rencana penguasa kegelapan, Xiao Gang yang telah mengetahui tentang serangan tersebut, langsung menghubungi Xiao Lang untuk meminta bantuan. Tuan muda, bangsa dewa datang menyerang lagi dan sepertinya, dewa yang datang kali ini jauh lebih kuat dari sebelumnya, ucap Xiao Gang. Chapter 92. Iblis bertopeng dewa. Setelah mendapatkan panggilan dari Xiao Gang, Xiao Lang langsung bergegas menuju ke benua bintang. Namun sayangnya, saat ia sampai di sana, ia justru tidak menemukan apapun. Jangankan bangsa dewa bahkan ia juga tidak menemukan jejaknya sama sekali. Meski begitu, Xiao Lang sangat percaya pada perkataan Xiao Gang, karena tidak mungkin Xiao Gang mau membohonginya. Karena tidak menemukan apapun di sekitar air terjun,
Xiao Lang kemudian memutuskan untuk memeriksa tempat lain di benua bintang bagian tengah. Namun hasilnya tetap sama saja, ia juga tidak menemukan apapun di sana. Tapi karena sudah terlanjur datang ke benua bintang, Xiao Lang akhirnya memutuskan untuk memeriksa keadaan seluruh benua bintang. Lagi pula ia sendiri juga masih khawatir dengan keberadaan bangsa iblis yang tersisa. Beberapa jam berlalu dengan cepat, Xiao Lang juga sudah hampir memeriksa semua bagian benua bintang, tapi masih tidak menemukan iblis ataupun dewa yang menyamar, bahkan hampir semua yang ia temui adalah bis ataupun monster. Saat ini, Xiao Lang sedang dalam perjalanan menuju ke benua bintang utara, karena hanya benua bintang bagian utara dan bagian barat saja yang masih belum ia periksa. Awalnya Xiao Lang ingin datang ke benua bintang bagian barat, namun ia langsung mengurungkan niatnya setelah mengingat kejadian yang dulu menimpa benua bintang bagian barat, lalu ia memutuskan untuk pergi ke benua bintang bagian utara dan entah kenapa, ia sepertinya sangat tertarik untuk pergi ke sana, seolah-olah sedang ada sesuatu yang menunggu kedatangannya di sana. Benar saja, ketika Xiao Lang sampai di benua bintang bagian utara, hal pertama yang ia rasakan adalah kehadiran dari bangsa dewa. Ternyata memang ada bangsa dewa yang datang ke benua bintang, tapi apa tujuannya, gumam Xiao Lang, kemudian melesat terbang dengan kecepatan tinggi menuju ke kota terdekat. Tidak lama kemudian, Xiao Lang akhirnya sampai di salah satu kerajaan yang ada di benua bintang bagian utara. Namun ketika sampai di kota tersebut, Xiao Lang nampak sangat kaget, karena yang ia lihat sekarang bukan lagi kota yang ramai dengan penduduk ataupun orang-orang yang datang berkunjung, melainkan sebuah kota yang telah hancur dan semua orang yang ada di dalamnya telah mati. Benar-benar kejam, siapa yang melakukan semua ini? Tanya Xiao Lang pada dirinya sendiri. Yang aku rasakan hanyalah aura kehadiran bangsa dewa dan bukan bangsa iblis. Jangan-jangan yang melakukan semua ini adalah bangsa dewa. Xiao Lang bergumam pelan, tapi siapapun yang melakukan semua ini, aku benar-benar tidak akan pernah memaafkannya. Lanjutnya, kemudian terbang mengikuti jejak aura bangsa dewa yang ia rasakan. Setelah mengikuti jejak aura tersebut selama beberapa menit, Xiao Lang akhirnya menemukan sang pemilik aura, namun anehnya, yang ia lihat sekarang bukanlah bangsa dewa melainkan bangsa iblis yang sedang menyerang sebuah kota. Karena merasa ada sesuatu yang mencurigakan, Xiao Lang kemudian menggunakan teknik mata bintang untuk melihat iblis tersebut. Dan benar saja, iblis yang ia lihat sekarang bukanlah iblis, tapi Sendian yang sedang menyamar. Hentikan! Xiao Lang berteriak dengan kencang. Sendian yang sedang menyerang kota di bawahnya, langsung menghentikan serangannya ketika mendengar suara teriakan Xiao Lang. Ia juga nampak tersenyum sinis karena sudah mengetahui siapa yang berteriak kepadanya. Akhirnya dia datang juga, gumam Sendian, kemudian menghadap ke arah Xiao Lang. Hahaha. Bangsa manusia, berani sekali kau menghentikan sang penguasa kegelapan ini. Ucap Sendian. Memangnya kenapa? Apa kau tidak terima? Tanya Xiao Lang kesal. Tentu saja dan sebagai gantinya, kau harus menjadi peliharaan sang penguasa ini. Jawab Sendian. Berhentilah berpura-pura, karena aku benar-benar muak dengan tingkahmu itu. Ujar Xiao Lang. Sendian langsung mengerutkan alisnya ketika mendengar perkataan Xiao Lang. Tapi ia masih berusaha untuk tetap tenang dan santai. Hahaha. Apa maksudmu bocah? Apa kita saling mengenal? Tanya Sendian. Benar-benar konyol, di saat seperti ini kau masih berlagak tidak kenal denganku. Tapi tidak masalah, karena julukan penguasa kegelapan memang cocok untuk dewa keji sepertimu, Sendian. Jawab Xiao Lang. Apa? Ternyata dia benar-benar mengetahuinya, tapi bagaimana mungkin? Gumam Sendian.
Tidak lama kemudian, sebuah gerbang dimensi terbuka di dekat Sendian, lalu dari dalam gerbang tersebut keluar satu sosok dengan aura yang sangat besar dan sosoknya terlihat sangat agung. Dia tidak lain adalah penguasa neraka. Kemunculan penguasa neraka sontak membuat Xiaolang dan Sendian kaget, karena mereka sama-sama tidak menyangka jika salah satu dari 5 penguasa akan muncul. Hormat hamba, penguasa, ucap Sendian sambil membungkukkan badannya. Karena penyamaranmu sudah diketahui, jadi kau sudah tidak perlu lagi menggunakan wujud itu. Lagi pula sudah saatnya untuk menjalankan rencana kita, ucap penguasa neraka. Baik penguasa, tapi di mana penguasa yang lainnya? Tanya Sendian. Mereka sedang menunggu di alam dewa, sudahlah, jangan pikirkan itu, karena yang harus kita lakukan adalah membunuh bocah ini, ucap penguasa neraka. Baik penguasa. Jawab Sendian kemudian kembali ke wujud aslinya. Sementara itu, di suatu tempat di dunia dewa. 5 penguasa nampak sedang kebingungan, karena mereka tidak bisa lagi melihat ataupun mengetahui apa yang terjadi di benua bintang bagian utara, padahal sebelumnya, semuanya masih baik-baik saja dan mereka masih menyaksikan Sendian yang sedang menyerang salah satu kota, tapi tidak lama setelah Xiaolang muncul, semuanya tiba-tiba hilang begitu saja, seolah-olah ada penghalang yang menghalangi pandangan mereka. Karena merasa curiga, penguasa roh kemudian mencoba menghubungi Sendian agar bisa menanyakan apa yang sedang terjadi, tapi sayangnya, kekuatan jiwanya sama sekali tidak bisa terhubung dengan jiwa Sendian. Yang lebih anehnya lagi adalah, mereka berlima benar-benar tidak bisa merasakan keberadaan Sendian ataupun Xiaolang. Sepertinya telah terjadi sesuatu di benua bintang dan kita harus ke sana untuk memeriksanya, ucap penguasa neraka. Tidak, jika kita ke sana sekarang maka sama saja dengan kita menghancurkan rencana kita. Sebaiknya kita tunggu saja sampai Sendian menghubungi kita, jawab penguasa roh. Aku setuju, lagi pula tidak mungkin bocah itu bisa mengalahkan Sendian dengan mudah, ujar penguasa kehidupan. Baiklah, kalau begitu kita tunggu saja, ucap penguasa neraka. Di saat yang bersamaan, di benua bintang bagian utara, sang penguasa neraka, yang tidak lain adalah penguasa kegelapan, nampak sedang berusaha untuk memprovokasi Sendian, agar dia mau bertarung dengan Xiaolang seorang diri, sementara dirinya hanya akan membantu saat Sendian benar-benar terdesak. Padahal tujuan yang sebenarnya bukanlah seperti itu, karena sampai kapanpun dia tidak akan pernah mau membantu Sendian. Chapter 93. Xiaolang vs Sendian. Setelah termakan oleh perkataan penguasa kegelapan yang sedang menyamar menjadi penguasa neraka, Sendian akhirnya mau menyerang Xiaolang dan bermaksud untuk mengalahkan Xiaolang seorang diri. Selain itu ia juga ingin membuktikan jika dirinya pantas menjadi seorang penguasa, dengan cara mengalahkan dan membunuh Xiaolang tanpa bantuan 5 penguasa. Sementara itu, Xiaolang justru nampak mengerutkan alisnya saat melihat sosok penguasa neraka, karena ia mengetahui jika sosok tersebut bukanlah sosok penguasa neraka yang sesungguhnya, melainkan sosok lain yang sedang menyamar sebagai penguasa neraka. Akan tetapi, Xiaolang sendiri tidak mengetahui siapa sosok tersebut sebenarnya, karena yang bisa ia lihat hanyalah bayangan hitam. Siapa dia sebenarnya? Tanya Xiaolang dalam hatinya. Xiaolang, tidak terasa sudah beberapa tahun berlalu sejak pertemuan pertama kita, aku juga tidak menyangka jika kau sudah semakin kuat, ucap Sendian. Berhentilah berbasa-basi, apa tujuanmu melakukan ini? Tanya Xiaolang. Hahaha. Tidak ada tujuan khusus, aku melakukan semua ini hanya karena ingin bertemu denganmu, jawab Sendian. Itu bukan alasan, Sendian. Kau itu seorang dewa, kenapa perbuatanmu sama seperti iblis?
Aku masih membiarkanmu hidup sampai sekarang hanya karena kau adalah pamanku. Ujar Xiaolang. Hahaha. Jangan mengajariku bocah, kau tidak tahu apa-apa tentangku, dulu ayahmu sudah menghalangi tujuanku, tapi tidak akan aku biarkan kau sebagai anaknya juga menghalangi tujuanku. Ucap Sendian. Kau benar, selama aku hidup aku tidak akan membiarkan kau mencapai tujuanmu itu. Jawab Xiaolang, lalu mengeluarkan Dragon Spear dari cincin penyimpanannya. Sendian tersenyum sinis, lalu ia mengeluarkan sebilah pedang berwarna hitam dari cincin penyimpanannya, kemudian melesat terbang mendekati Xiaolang. Xiaolang juga tidak tinggal diam saja, ia juga melesat terbang mendekati Sendian. Setelah keduanya berada dalam jarak yang cukup dekat, mereka langsung mengayunkan senjatanya masing-masing. Duar. Ledakan dahsyat terjadi saat kedua senjata tersebut beradu. Ledakan dahsyat tersebut juga menyebabkan terjadinya gelombang udara yang sangat besar, bahkan Sendian sedikit terpental akibat gelombang kejut yang tercipta saat senjata mereka beradu, sementara Xiaolang, ia masih tetap bergeming di tempatnya, seolah gelombang kejut tersebut bukanlah apa-apa baginya. Sendian sangat kesal ketika menyadari jika kekuatan serangannya masih kalah dibandingkan Xiaolang, lalu ia menciptakan bola energi berwarna hitam dan langsung melemparkannya ke arah Xiaolang, namun sayangnya, serangan Sendian berhasil ditepis dengan mudah oleh Xiaolang, sehingga bola energi tersebut terpental ke arah bukit yang cukup besar. Duar. Ledakan dahsyat kembali terjadi ketika bola energi tersebut menghantam bukit yang cukup besar tersebut. Ledakan tersebut tidak hanya menyebabkan bukit yang cukup besar itu hancur dan rata dengan tanah, tapi juga menyebabkan guncangan yang sangat kuat. Jika saja mereka berdua bertarung di atas tanah, sudah bisa dipastikan jika keseimbangan mereka berdua akan terganggu karena guncangan tersebut. Jangan terlalu sombong bocah. Ujar Sendian, lalu melepaskan aura kekuatannya. Setelah itu, Sendian kembali melesat terbang ke arah Xiaolang dan langsung menyerangnya. Sendian menyerang dengan sangat ganas, ia bahkan tidak memberikan celah bagi Xiaolang untuk melakukan serangan balasan. Meski begitu, Xiaolang justru masih nampak santai dan tenang. Ia bahkan berhasil menahan setiap serangan Sendian dengan mudah. Setengah jam berlalu dengan cepat, pertarungan mereka berdua juga masih terus berlangsung dan Sendian masih tetap melakukan serangan tanpa henti. Sedangkan Xiaolang, ia masih belum melakukan serangan sekalipun, bukan karena tidak memiliki celah untuk melakukan serangan, tapi ia memang sengaja melakukan itu, untuk mengetahui titik lemah Sendian. Setelah cukup lama mengamati serangan Sendian, Xiaolang akhirnya berhasil menemukan beberapa titik buta dan kelemahan dalam serangan Sendian, lalu saat Sendian hendak menyerangnya dari samping, Xiaolang langsung memutar tombaknya dan berhasil menahan serangan tersebut. Di saat yang bersamaan, Xiaolang juga melayangkan tendangan keras ke arah perut Sendian. Sendian terlempar beberapa meter ke belakang akibat tendangan Xiaolang. Wajahnya nampak memerah karena menahan sakit pada bagian perutnya, bahkan ia juga sedikit kesulitan bernafas, karena tendangan Xiaolang benar-benar tepat mengenai ulu hatinya, namun rasa sakit tersebut segera berlalu setelah ia menetralkan rasa sakit tersebut dengan menggunakan energi spiritualnya. Kau benar-benar sudah membuat aku marah, bocah si. Perkataan Sendian langsung terpotong, karena Xiaolang tiba-tiba muncul di depannya dan langsung memukul wajahnya dengan Dragon Spear, sehingga membuat Sendian kembali terlempar sangat jauh. Meski sudah berhasil memukul wajah Sendian dengan Dragon Spear, tapi Xiaolang masih belum mau berhenti. Ia kemudian menghilang dan muncul lagi di belakang Sendian yang masih melayang. Lalu setelah itu, Xiaolang mengayunkan Dragon Spear sekuat tenaga, kemudian memukul tubuh Sendian dan membuatnya terlempar ke tanah.
Duar. Ledakan yang cukup besar terjadi ketika tubuh Shen Dian menghantam tanah dengan kuat, bahkan hantaman tubuh Shen Dian juga meninggalkan bekas berbentuk lubang yang cukup besar dan cukup dalam di tanah. Tapi hal itu masih belum cukup bagi Xiao Lang, karena serangan seperti itu tidak akan membuat Shen Dian terluka parah. Tapi beberapa tulang di tubuhnya sudah pasti ada yang patah. Xiao Lang kemudian menciptakan teratai semesta sebesar kepalan tangan pria dewasa di telapak tangannya. Ini adalah balasan untuk orang-orang yang sudah kau bunuh. Ujar Xiao Lang, kemudian melemparkan teratai tersebut ke arah Shen Dian yang masih terkapar di tanah. Sementara itu, Shen Dian yang masih terkapar di tanah nampak sangat panik. Ia tentunya mengetahui jika serangan tersebut sangat berbahaya, tapi masalahnya adalah, ia kesulitan pergi dari tempat tersebut karena seluruh tubuhnya terasa sangat sakit, lalu beberapa tulangnya juga patah akibat serangan Xiao Lang sebelumnya. Si sial, kalau begini aku hanya bisa bertahan, ucap Shen Dian, lalu menciptakan perisai berlapis-lapis untuk melindungi dirinya. DHUAARRRRRR. Ledakan yang benar-benar sangat dahsyat langsung terjadi, ketika teratai semesta kecil tersebut menghantam perisai ciptaan Shen Dian. Ledakan yang sangat dahsyat tersebut juga menyebabkan guncangan yang sangat kuat, bahkan tersebut jauh lebih kuat dibandingkan dengan guncangan yang sebelumnya. Tidak hanya itu saja, efek dari ledakan tersebut juga sangat luas, bahkan ledakan tersebut juga meninggalkan kawah yang sangat besar dan sangat dalam, namun Xiao Lang tidak bisa melihat apapun karena pandangannya ditutupi oleh debu-debu yang berterbangan, tapi Xiao Lang masih bisa merasakan aura keberadaan Shen Dian, yang menandakan jika ia masih hidup. Benar-benar kekuatan yang sangat dahsyat. Teratai sekecil itu saja sudah bisa menyebabkan ledakan seperti ini, apalagi kalau ukurannya jauh lebih besar, bahkan aku sendiri tidak yakin apakah bisa menahan serangan itu atau tidak, gumam penguasa kegelapan. Anda benar penguasa, jika Anda tidak menyelamatkan hamba, mungkin hamba akan musnah saat itu juga, ucap Shen Dian yang berhasil diselamatkan oleh penguasa kegelapan, tapi sekujur tubuhnya sudah dipenuhi oleh luka. Chapter 94. Shen Dian, mati. Beberapa saat sebelumnya, serangan teratai semesta tidak hanya menyebabkan ledakan yang sangat dahsyat, tapi serangan teratai semesta berhasil menghancurkan perisai berlapis milik Shen Dian sekaligus. Namun beruntungnya, Shen Dian masih berhasil diselamatkan oleh penguasa kegelapan. Jika ia terlambat sedikit saja, maka Shen Dian akan benar-benar musnah. Meski sebenarnya penguasa kegelapan tidak ingin melakukan hal itu, tapi ia juga tidak punya pilihan lain, karena ia sendiri masih belum puas menyaksikan pertarungan Shen Dian dan Xiao Lang, bahkan ia masih berharap untuk menyaksikan pertarungan yang jauh lebih dahsyat lagi. Ia juga sangat yakin jika kekuatan Xiao Lang masih jauh lebih besar dari apa yang baru saja ia saksikan. Sekarang, gunakan semua kekuatan yang kau miliki untuk menghadapinya, ucap penguasa kegelapan yang masih menyamar menjadi penguasa neraka. Baik penguasa, kalau begitu aku akan mengerahkan seluruh kekuatanku, jawab Shen Dian. Setelah itu, Shen Dian membuat segel tangan yang cukup rumit, lalu setelahnya, tercipta sebuah lingkaran sihir berwarna merah yang sangat besar. Kemudian dari dalam lingkaran sihir tersebut, keluar sebuah pasukan yang berjumlah 10.000 prajurit dan memiliki kekuatan yang sangat besar. Tidak hanya itu saja, armor serta pedang yang mereka gunakan juga merupakan senjata dan sirah yang sangat kuat. Di sisi lain, Xiao Lang mengerutkan alisnya ketika melihat pasukan dengan jumlah besar di depannya. Ia benar-benar tidak menyangka jika Shen Dian akan memanggil pasukannya. Meski begitu, ia tidak merasa gentar sedikit pun, padahal di hadapannya sekarang ada pasukan dengan jumlah yang sangat besar, serta memiliki kekuatan yang sama sekali tidak bisa dipandang dengan sebelah mata.
Sepertinya pertarungan ini akan jadi lebih panjang dan akan menjadi lebih baik, gumam Xiaolang. Xiaolang, pertarungan yang sebenarnya akan dimulai dari sekarang. Ujar Sendian. Dan aku selalu siap kapanpun. Jawab Xiaolang. Bagus, kalau begitu bersiaplah untuk mati. Ujar Sendian. Setelah itu, pasukan Sendian langsung melesat maju ke arah Xiaolang, begitu juga dengan Xiaolang sendiri yang langsung melesat maju ke arah seluruh pasukan Sendian, di saat yang bersamaan Xiaolang juga menciptakan ratusan tombak yin dan yang, lalu melemparkan ratusan tombak tersebut ke arah pasukan Sen. Dian. Duar. Duar. Ledakan terus terdengar bersahut-sahutan ketika tombak Xiaolang menghantam para prajurit Sendian, namun sayangnya mereka semua berhasil menahan serangan tersebut, dengan cara menciptakan perisai pelindung menggunakan gabungan kekuatan mereka semua. Lalu setelah itu, mereka semua menyerang Xiaolang dengan energi spiritualnya secara bersamaan. Xiaolang menghentikan gerakannya sejenak saat melihat serangan para prajurit tersebut. Ia juga tidak menyangka jika para prajurit tersebut mampu menahan ratusan tombak yin dan yang miliknya. Tapi setelah itu, Xiaolang melesat terbang lagi dengan kecepatan tinggi ke arah para prajurit, sambil terus menghindari ataupun menepis serangan para prajurit Sendian. Setelah cukup dekat dengan para prajurit tersebut, Xiaolang langsung mengayunkan Dragon Spear sekuat tenaga ke arah para prajurit di depannya. Para prajurit tersebut tentu tidak diam saja, mereka dengan sigap menciptakan perisai pelindung untuk menahan serangan Xiaolang, namun sayangnya, perisai pelindung mereka bukanlah tandingan Dragon Spear, sehingga saat perisai mereka langsung hancur saat berbenturan dengan Dragon Spear dan mereka terlempar cukup jauh. Setelah berhasil menjebol pertahanan prajurit Sendian, Xiaolang langsung menerobos masuk ke tengah-tengah barisan pasukan tersebut, kemudian menyerang mereka semua yang ada di sekitarnya. Xiaolang menyerang mereka dengan gerakan jurus tombak yang sangat indah namun mematikan, bahkan hanya dari satu gerakan tombaknya saja, pasti berhasil merenggut satu nyawa dari para prajurit tersebut. Meskipun sebelumnya, para prajurit tersebut berhasil menahan serangan Xiaolang dengan bekerja sama, tapi kali ini benar-benar berbeda, karena yang mereka hadapi bukanlah tombak yang tercipta dari energi spiritual, melainkan tombak yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat dan mampu membuat alam dewa berguncang. Jadi untuk menahan serangan Dragon Spear, setidaknya mereka harus mengenakan armor yang memiliki ketahanan setara dengan Dragon Spear. Dengan Dragon Spear di tangannya, Xiaolang berhasil memporak-porandakan barisan pasukan Sendian dengan mudah. Bahkan waktu belum berlalu selama 5 menit, tapi prajurit yang telah berhasil dibunuh oleh Xiaolang sudah tidak terhitung lagi jumlahnya. Para prajurit tersebut juga nampak kewalahan menghadapi Xiaolang, karena mereka benar-benar tidak menemukan celah untuk melakukan serangan balasan, padahal jumlah mereka jauh lebih banyak. Di mata orang lain, mungkin Xiaolang terlihat seperti kelinci yang tengah dikerumuni oleh sekawanan besar serigala yang kelaparan, jadi tidak peduli seberapa keras pun ia mencoba untuk melawan, tetap tidak mungkin untuk bisa lolos dari kematian. Tapi di mata para prajurit Sendian, Xiaolang justru nampak seperti singa kelaparan yang sedang membabat habis pasukan kelinci. Di sisi lain, sial. Dia benar-benar sulit untuk ditaklukkan, padahal pasukanku jauh lebih kuat dibandingkan pasukan Kekaisaran Dewa, tapi tetap saja tidak bisa mengalahkan satu bocah ingusan. Ujar Sendian yang sedang menyaksikan dari kejauhan. Penguasa kegelapan tersenyum sinis mendengar perkataan Sendian, lalu memprovokasi Sendian lagi. Kalau begitu, kenapa kau tidak mengambil kesempatan bagus ini? Lihatlah, dia sedang sibuk melawan pasukanmu, bukankah ini kesempatan yang bagus untuk membunuhnya? Ucap penguasa kegelapan.
Benar juga, daripada aku diam saja, lebih baik aku menyerangnya secara diam-diam, jawab Sendian. Setelah itu, Sendian mengumpulkan energi spiritualnya dalam jumlah yang besar, kemudian semua energi tersebut ia kumpulkan menjadi sebuah tombak yang sangat besar, lalu setelah semua energinya terkumpul dalam tombak tersebut, ia langsung melemparkannya ke arah Xiao Lang yang masih sibuk menyerang para prajurit. Duar. Ledakan yang dahsyat kembali terjadi, ketika tombak tersebut menghantam Xiao Lang yang sedang bertarung dengan para prajurit. Ledakan itu juga menyebabkan banyak prajurit Sendian yang mati. Meskipun begitu, Sendian nampak tidak merasa bersalah sedikitpun, karena yang ia pikirkan hanyalah membunuh Xiao Lang, bahkan ia akan mengorbankan apapun hanya untuk membunuh Xiao Lang. Hahaha. Sepertinya seranganku berhasil menyingkirkannya, ujar Sendian ketika ia tidak menemukan ataupun merasakan aura keberadaan Xiao Lang. Tidak, dia belum mati, tapi sedang bersembunyi di tempat yang tidak pernah kau sadari, Sendian. Ucap penguasa kegelapan dalam hatinya. Tidak lama kemudian, Xiao Lang tiba-tiba saja muncul tepat di hadapan Sendian dan langsung menyerangnya dengan Dragon Spear. Sendian sangat kaget melihat Xiao Lang yang tiba-tiba muncul di depannya. Namun saat ia hendak menghindar, tombak Xiao Lang sudah lebih dulu menembus dada dan jantungnya. Tidak, Mung. Akhirnya aku bisa membalaskan dendam ibuku. Ucap Xiao Lang, kemudian mencabut Dragon Spear, lalu menyerang Sendian dengan kekuatan kegelapan, sehingga tubuh Sendian hancur tanpa sisa. Chapter 95. Kesepakatan. Penguasa kegelapan tersenyum sinis saat melihat cara Xiao Lang membunuh Sendian, karena cara yang ia gunakan bisa dikatakan sangat mengerikan untuk orang seperti Xiao Lang. Lalu ia juga tidak menyangka jika Xiao Lang benar-benar bisa mengendalikan kekuatan kegelapan sepenuhnya. Bahkan ia juga tidak menyangka jika Xiao Lang tidak terpengaruh oleh kekuatan kegelapan. Luar biasa, aku benar-benar mengagumi kekuatan dan kehebatanmu, anak muda, ucap penguasa kegelapan. Aku tidak butuh pujian darimu, karena setelah ini adalah giliranmu, jawab Xiao Lang. Hahaha. Santai saja, aku sedang tidak berminat untuk bertarung denganmu, lagi pula kita memiliki musuh yang sama, jadi menurutku kita bisa bekerja sama, ucap penguasa kegelapan. Aku tidak tertarik untuk bekerja sama dengan orang yang tidak terbuka sepertimu. Kau mungkin bisa membodohi Sendian, tapi tidak denganku, ujar Xiao Lang. Oh, pantas saja kau terlihat tenang saat melihatku, ternyata kau sudah mengetahuinya, ia ucap penguasa kegelapan, lalu kembali ke wujud aslinya namun hanya dalam bentuk bayangan hitam. Dan sebagai tanda perkenalan, maka izinkan aku sedikit membantumu, lanjutnya, kemudian menyerap jiwa dan kekuatan pasukan Sendian yang tersisa. Xiao Lang nampak mengerutkan alisnya, ketika melihat bayangan hitam tersebut membunuh pasukan yang tersisa dengan sangat mudah. Ia juga tidak menyangka jika sosok bayangan hitam di depannya mempunyai kekuatan kegelapan. Bahkan kekuatan kegelapan milik sosok bayangan hitam tersebut jauh lebih kuat darinya. Tapi anehnya, sosok bayangan hitam tersebut bukanlah bangsa iblis ataupun siluman. Siapa kau sebenarnya? Tanya Xiao Lang. Hahaha. Akhirnya kau mau menanyakan namaku, jawab penguasa kegelapan, lalu melanjutkan perkataannya. Aku tidak mempunyai nama, tapi dulu orang-orang memanggilku sebagai penguasa kegelapan. Penguasa kegelapan. Apa kau bagian dari 5 penguasa? Tanya Xiao Lang sinis. Tidak, tidak. Jangan salah paham seperti itu, dulu aku memang bagian dari mereka. Tapi mereka berlima sangat licik, bahkan sudah berusaha untuk membunuhku, tapi sayangnya mereka gagal, jawab penguasa kegelapan. Jadi, sekarang aku kembali untuk balas dendam pada mereka berlima,
agar alam semesta ini kembali menjadi tenang. Lanjutnya, Xiao Lang terdiam sejenak memikirkan perkataan penguasa kegelapan, karena menurutnya, cerita penguasa kegelapan terdengar sedikit meyakinkan, tapi Xiao Lang tidak yakin ketika mendengar perkataan penguasa kegelapan mengenai ketenangan alam semesta. Perkataannya memang terdengar meyakinkan, tapi entah kenapa Xiao Lang merasakan niat lain dalam perkataannya itu. Meski perkataannya sangat meyakinkan, tapi aku juga punya firasat kalau dia sedang berbohong. Apa jangan-jangan dia ingin memanfaatkanku? Ucap Xiao Lang dalam hatinya. Jujur saja, sebenarnya aku sudah mengetahui rencana 5 penguasa. Mereka ingin kita berdua bertarung dengan Shen Dian sebagai kambing hitam. Jadi aku sengaja menyamar menjadi penguasa neraka untuk memprovokasinya. Tapi aku juga tidak menyangka jika kau punya mata yang sangat bagus, ucap penguasa kegelapan. Kenapa kau menceritakannya padaku? Bukankah 5 penguasa akan mengetahui tindakanmu ini? Tanya Xiao Lang. Kau tenang saja, mereka tidak akan mengetahui apa yang terjadi di sini, karena aku sudah memasang pelindung di sekitar tempat ini, jawab penguasa kegelapan. Pelindung? Kapan dia memasangnya? Tanya Xiao Lang dalam hatinya. Dan satu hal lagi, sebenarnya aku juga sangat ingin membunuhmu, tapi aku tahu hal itu tidak akan mudah, terlebih lagi dengan keberadaan 5 penguasa, jadi aku ingin mengajakmu bekerja sama untuk menghadapi 5 penguasa, ucap penguasa kegelapan. Xiao Lang kembali termenung memikirkan perkataan penguasa kegelapan, memang benar 5 penguasa adalah lawan yang sulit untuk dihadapi, apalagi kalau dia hanya sendirian, tapi ia juga tidak bisa mempercayai penguasa kegelapan begitu saja, karena ia sangat yakin jika penguasa kegelapan sama liciknya dengan 5 penguasa. Setelah memikirkan berbagai macam kemungkinan, Xiao Lang akhirnya setuju untuk bekerja sama dengan penguasa kegelapan, tapi dengan syarat, penguasa kegelapan tidak boleh mengganggu manusia. Xiao Lang juga mengancam akan membunuhnya dengan berbagai macam cara, jika dia berani mengganggu manusia. Hahaha. Baiklah, aku setuju dengan syarat yang kau berikan, jawab penguasa kegelapan. Meski aku sebenarnya ingin memusnahkan alam manusia, tapi untuk saat ini aku akan membiarkan mereka, sampai aku bisa membunuhnya, ucap penguasa kegelapan dalam hatinya. Setelah setuju untuk bekerja sama melawan 5 penguasa, Xiao Lang akhirnya memutuskan untuk kembali ke dunia dewa kuno, sedangkan penguasa kegelapan, ia juga kembali ke tubuh aslinya yang sedang bersembunyi di suatu tempat di benua bintang. Selama perjalanan kembali ke dunia dewa kuno, Xiao Lang kembali memikirkan tentang kerjasamanya dengan penguasa kegelapan. Ia sangat mengetahui jika kerjasama tersebut akan sangat berbahaya untuknya, tapi di sisi lain, kerjasama tersebut juga sangat menguntungkan untuknya. Selain itu, Xiao Lang juga bisa merasa sedikit lega, karena untuk sementara waktu bangsa manusia akan aman dari ancaman kegelapan, jadi untuk sementara waktu, dia bisa fokus untuk meningkatkan kekuatannya, karena pertarungan yang lebih dahsyat akan segera terjadi dan untuk menghadapinya, ia harus memiliki kekuatan yang lebih besar lagi. Setibanya di dunia dewa kuno, Xiao Lang langsung mengumpulkan para petinggi serta tetua agung istana dan para jenderal, lalu ia menceritakan apa yang baru saja terjadi di benua bintang. Xiao Lang juga menceritakan tentang kematian Shen Dian, serta kesepakatannya dengan penguasa kegelapan. Shen Liu nampak sangat kaget ketika mendengar nama penguasa kegelapan. Ia juga tidak menyangka jika anaknya baru saja mengatakan bahwa dia telah bekerja sama dengan sang penguasa kegelapan. Langer, apa yang kau lakukan? Kenapa kau mau bekerja sama dengannya? Tanya Shen Liu. Tenang saja ayah, aku sudah memikirkan semuanya sebelum aku setuju untuk bekerja sama dengannya, jawab Xiao Lang. Shen Liu hanya bisa menghela nafas panjang setelah mendengar perkataan Xiao Lang.
Jika kau berkata seperti itu, maka ayah hanya bisa mendukung keputusanmu. Tapi ingatlah Langer, penguasa kegelapan adalah orang yang berbahaya. Menurut catatan dewa kuno yang aku baca, penguasa kegelapan adalah salah satu penyebab guncangan besar di alam semesta, ucap Shen Liu. Baik ayah, aku akan mengingatnya dengan baik, jawab Xiao Lang. Sementara itu, di dunia dewa, 5 penguasa yang sejak tadi menunggu kabar dari Shen Dian, benar-benar sangat terkejut setelah mengetahui jika Shen Dian telah mati. Padahal mereka sempat berpikir jika semuanya berjalan sesuai dengan rencana mereka, bahkan mereka sudah bersiap-siap untuk meraih kemenangan, tapi sekarang semuanya musnah tanpa mereka ketahui penyebabnya. Tidak hanya rencana mereka saja yang berantakan, tapi mereka juga kehilangan bidak yang sangat berharga, bahkan bisa dikatakan sangat berharga untuk menjalankan rencana mereka berlima, karena mereka tidak bisa menemukan bidak lain yang jauh lebih baik dari Shen Dian. Bersambung. Chapter 96. Hadiah.